Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara story Islam yang dirahmati Allah, bagaimana kabar saudara hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menarik. Sebuah kisah yang menceritakan seorang ahli ibadah, akan tetapi di sebagian akhir hayatnya ahli ibadah ini justru terjebak dalam zina yang membuatnya menjadi seorang pendosa. Kisah ini berawal dari cerita Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, Abu Musa diangkat bersama Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Dan setelah Rasulullah wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Islam melawan kerajaan Persia dan Romawi. Semasa hidupnya, Abu Musa mengenal seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Selama 70 tahun, laki-laki itu selalu beribadah di jalan Allah. Tak pernah pula ia meninggalkan tempat ibadah. Hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah di tempat ibadah itu, karena ia memang tinggal dan menjaganya. Hingga suatu hari datanglah godaan pada laki-laki tersebut. Ia digoda oleh seorang wanita dan masuk dalam jebakan dosa dari wanita tersebut. Selama 7 hari, ia bergelimang dalam dosa melakukan perzinaan. Ia tak punya hubungan apa-apa dengan wanita penggoda tersebut, akan tetapi melakukan hubungan suami istri dengan wanita itu. Tak lama kemudian, ia pun tersadar akan dosa-dosanya. Ia pergi meninggalkan sang wanita dan kembali bertaubat kepada Allah. Namun, untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, ia tak sanggup. Ia bertaubat, kembali beribadah di jalan Allah, tetapi ia merasa tak pantas lagi berada di tempat tersebut. Saudara story Islam yang dirahmati Allah, akhirnya ahli ibadah ini memutuskan untuk mengembara. Kemanapun kakinya melangkah, sholat, sujud, zikir, dan ibadah lainnya tak pernah ditinggalkannya. Dalam pengembaraannya tersebut, akhirnya sampailah ia ke sebuah pondok riyad yang di dalamnya telah tinggal 12 fakir miskin. Ia bermaksud bermalam di sana karena badannya telah letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia pun jatuh tertidur bersama penghuni lainnya di tempat tersebut. Rupanya di dekat pondok tinggallah seorang dermawan yang setiap malamnya selalu membagi makanan bagi fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Biasanya ia membagi-bagikan roti. Ia pun selalu adil membagikan 1 potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu laki-laki pengembara yang sedang bertaubat tersebut juga mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan, karena ia dianggap penghuni tetap pondok tersebut. Namun ternyata salah seorang dari fakir miskin penghuni pondok tidak mendapatkan pembagian jatah roti. Dan ia bertanya kepada sang dermawan, "Mengapa saya tidak mendapatkan roti?" Pertanyaan tersebut dijawab oleh sang dermawan, "Kamu telah lihat sendiri, roti yang aku bagikan telah habis. Padahal aku telah membaginya secara adil. Masing-masing 1 potong roti untuk setiap orang yang tinggal di sini. Seperti hari-hari sebelumnya, aku selalu membawa 12 potong roti," ujar dermawan tersebut. Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertaubat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian tadi. Saudara story Islam yang dirahmati Allah, padahal
berjalan jauh sebenarnya telah menguras energinya. Apalagi ia menjalaninya dengan perut kosong. Di tangannya telah ada satu makanan yang bisa mengisi perutnya. Namun, karena ia merasa itu bukan haknya, ia rela kembali merasakan lapar dan memberikan sepotong roti tersebut pada yang berhak. Keesokan harinya, laki-laki mengembara yang sedang bertaubat itu meninggal dunia. Di hadapan Allah, ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertaubat itu. Selama kurang lebih 70 tahun ia beribadah, dan dengan dosa yang dilakukannya selama 7 malam, ternyata hasil dari timbangannya, amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya selama 7 malam. Akan tetapi, timbangan kebaikannya tadi ditambahkan lagi dengan perbuatan baik menjelang ajalnya, yaitu memberikan sepotong roti pada fakir miskin yang sangat memerlukannya. Ternyata amal tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Abu Musa pun selalu berwasiat kepada anaknya. Beliau berkata, "Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu." Amal sedekah bisa menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Apalagi yang bersedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham." Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Rasulullah pun menjawab, "Ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham. Sementara itu, ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia hanya mengambil 100.000 dirham untuk sedekah." Hadis riwayat An-Nasai. Saudara story Islam yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya sedekah itu tidak harus menunggu apabila kita sudah menjadi kaya. Karena bersedekah dengan jumlah sedikit dalam keadaan membutuhkan akan lebih mulia daripada banyak bersedekah dalam keadaan lapang. Jadi, begitulah kisah seorang pendosa yang masuk surga karena bersedekah sepotong roti. Terima kasih telah menonton video kami. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Kelebihan dan kekurangan tentang apa yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran bisa saudara tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di story Islam yang selanjutnya. Wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.